Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini kita mencoba untuk berinovasi seperti itu ya, melalui virtual yang saat ini ditemani oleh Mas Iqbal Hatami, selaku founder dari Muda Bicara ID dan juga founder dari Komite Independen Sadar Pemilu. Mas Iqbal, bagaimana kabarnya Mas Iqbal? Alhamdulillah baik, Mas Aska. Sehat. Gimana Alhamdulillah. kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah baik. Di sana hujan Mas Iqbal? Di sini mendung sini. Ya, selalu hujan ini, musim-musimnya hujan. Oke Mas Iqbal. Walaupun eh, mendung ya Mas Iqbal ya, jangan sampai demokrasi kita mendung Mas Iqbal, Betul karena sekali. pada episode kali ini saya ingin sedikit apa namanya ya bercengkrama dengan Mas Iqbal soal eh, bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia. Mengingat kita tahu Februari kemarin kita sudah melaksanakan pemilu, kemudian juga November kemarin kita sudah melaksanakan pilkada, walaupun tahapan akhir penetapan itu belum dilaksanakan untuk pilkada seperti itu ya. Namun Mas Iqbal sebagai aktivis demokrasi, founder KISP, founder Muda Bicara, bagaimana sebetulnya Mas Iqbal, ini mungkin pertanyaan pembuka ya untuk kita semacam brainstorming awal, bagaimana Mas Iqbal melihat pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin Mas Iqbal? Ya, Mas Aska, dan terima kasih banyak Mas Aska dan tim data kita, serta pendengar podcast data kita. Jadi, dalam hal ini saya Iqbal, mewakili dari, bisa dibilang ya, saya sebagai aktivis di ISP, juga di Muda Bicara ID, berbicara tentang bagaimana memandang pilkada dan juga pemilu serentak kemarin. Tentu dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada tentu kita memiliki evaluasinya masing-masing. Nah, tapi yang ingin saya soroti dari pilkada lalu adalah terkait dengan partisipasi pemilih seperti itu yang ternyata cenderung merosot tajam, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan target nasional ya, 82%, dan kemarin hanya dapat 71%, dan ini tentu juga di bawah partisipasi pemilih saat COVID gitu. Pilkada 2020 yang pada COVID itu mencapai 76,9%. Ini tentu menjadi sebuah hal catatan penting bagi Pilkada 2024. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini faktor dari keserentakan atau implikasi dari keserentakan dengan pemilu, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang ini mempengaruhi, seperti misalkan tingkat kesadaran politik masyarakat, atau kemudian kehadiran bakal calon kandidat yang berkontestasi, atau seperti apa. Nah, ini yang patut kita obrolkan lebih jauh mungkin dalam podcast kali ini nanti. Oke, menarik. Tadi sudah di-spill sebetulnya ya, catatan dari Mas Iqbal bahwa ada beberapa tesis seperti ya Mas Iqbal ya, baik itu karena kejenuhan, kemudian juga karena keserentakan dan lain sebagainya. Tapi Mas Iqbal, tadi Mas Iqbal juga sudah menyebutkan bahwa hal paling penting, hal yang paling fundamental dalam proses pemilu dan demokrasi adalah partisipasi seperti itu ya. Ternyata partisipasi pilkada kemarin itu justru di bawah dari target nasional, bahkan di bawah dari target partisipasi di tengah COVID. Kalau Mas Iqbal melihatnya, kira-kira faktor apa yang paling dominan Mas Iqbal, terutama mungkin karena Mas Iqbal sebagai aktivis kepemiluan dan juga anak muda seperti itu ya, apa sebetulnya yang Mas Iqbal rasakan? Ya, jadi kenapa kemudian angka partisipasi ini turun? Ada beberapa asumsi yang mungkin ini bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita melihat ada kejenuhan masyarakat sebenarnya dalam hal ini, karena pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama, yang ini mungkin memicu kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Energi masyarakat sudah habis terkuras untuk pemilu yang sangat-sangat luar biasa tersebut, isunya ya, pilpres, pileg, dan sebagainya. Kemudian mereka dihadirkan lagi dengan pilkada yang ini juga sebenarnya isunya cukup banyak biasnya, di mana keserentakan ini membuat isu-isu yang berkembang di media sosial itu hanya isu-isu pilkada di kota-kota besar, seperti misalkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara daerah-daerah lain itu sangat-sangat tenggelam. Nah, yang kedua adalah faktor dari kualitas sosialisasi dan edukasi politik. Jadi kita juga bisa melihat dari faktor ini, misalkan apa? Bagaimana kemudian strategi-strategi sosialisasi dari KPU dan Bawaslu misalkan, apakah kemudian sudah cukup komprehensif, atau kemudian justru hanya sebatas pada ajang-ajang seremonial. Misalkan
kita melihat selama ini kan hanya sebatas pada imbauan-imbauan untuk mencoblos atau Oke, menghindari politik uang dan sebagainya, tapi oke, mungkin yang belum banyak dihadirkan adalah mengapa kemudian anak-anak muda misalkan yang jumlahnya 50% lebih ini harus datang ke TPS untuk mencoblos misalkan dan mengawal pilkada. Nah, yang oke. kedua adalah berkaitan dengan kepercayaan atau Hmm. trust publik terhadap proses pilkada maupun terhadap kandidat. Di banyak-banyak wilayah kita mendengar langsung bagaimana kondisi misalkan seperti koalisi yang tidak seimbang misalkan ya, kita sering Oke. dengar Kim Plus dan musuhnya pasti biasanya lawannya hanya satu partai atau dua partai. Ini tentu juga berdampak terhadap pemilih, bagaimana kerap mereka merasakan bahwa kandidat yang dihadirkan ini belum sesuai dengan ekspektasi mereka dan cenderung hanya sebatas pada kehendak dari koalisi tersebut. Jadi ini juga hal-hal yang patut untuk menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses kandidasi harus dihadirkan lebih baik lagi ke depan gitu di kontestasi pilkada seperti Oke. ini. Sebelum sebelum jauh ke dalam sana, Mas Iqbal tadi, Mas Iqbal sempat menyinggung ya mungkin kinerja KPU dan Bawaslu juga kurang begitu baik, terutama dalam pelaksanaan pemilihan pelaksanaan sosialisasi seperti itu ya pendidikan pemilih. Nah, apakah Mas Iqbal setuju dengan tesis tersebut? Ternyata ya KPU dan Bawaslu juga nggak terlalu aware terhadap pendidikan pemilih seperti itu, Mas. Ya, kalau saya melihatnya, mungkin kalau dari segi apakah mereka bergerak untuk itu, saya pikir mereka bergerak dengan misalkan bikin film, kemudian Ya, ya seminar-seminar, tapi saya pikir upaya ini harus lebih diadaptasi. Nah, tapi poin pentingnya adalah ada pada KPU dan Bawaslu harus menyadari mereka tidak bisa melakukan ini sendiri. Jadi oke. penting untuk mereka sebenarnya menggandeng banyak pihak, komunitas-komunitas, organisasi anak muda, termasuk NGO-NGO, untuk bersama-sama menjadi aktor dalam menyebarkan pesan-pesan sosialisasi ini kepada publik. Misalkan Oke. bagaimana kita sebagai komunitas muda tidak hanya sebatas terlibat sebagai objek gitu, sebagai peserta Ya, seminar, tapi juga bisa terlibat langsung dalam upaya-upaya sosialisasi, baik melalui program apapun itu ya, baik melalui oke. event atau kemudian melalui konten-konten media sosial dan sebagainya, banyak Oke. sebenarnya. Nah, sehingga sosialisasi pemilu ini bukan sebatas pada pesan yang disampaikan, tapi juga bagaimana nilai yang ditanam kepada anak Oke. muda bahwa pilkada ini penting ya untuk titik Termasuk awal kita pembangunan termasuk lah. jumlah seperti itu ya, jumlah Ya yang betul, semakin meningkat gitu. betul. Jadi harus lebih ada adaptasi sih ke sana gitu. Oke. Bagaimana dengan media digital, Mas Iqbal? Kita tahu bahwa ya di tengah apa namanya globalisasi dan modernisasi teknologi seperti itu, apakah juga eh, Mas Iqbal melihatnya efektivitas media digital di pemilu dan pilkada itu tercipta seperti itu, Mas? Jadi kami melihat bahwa preferensi memilih anak muda sekarang terutama ya, itu sebenarnya bergantung pada media sosial. Jadi informasi-informasi yang mereka dapatkan itu berangkat dari media sosial. Nah, sehingga penting sebenarnya pertama adalah literasi digital. Jadi bagaimana tingkat literasi digital pemilih ini terpenuhi dengan baik secara berkualitas. Sehingga tidak ada kemudian mereka memilih hanya karena gimmick atau kemudian hanya karena ya bisa dibilang kepalsuan-kepalsuan di ruang digital, tapi harus lebih substantif. Nah, maka sebenarnya kita perlu apresiasi misalkan NGO-NGO yang itu bergerak di ruang digital untuk menyebarkan sosialisasi. Bahkan ada NGO yang bikin semacam kuis yang itu Oke. membantu pemilih muda untuk menentukan pilihan mereka. Ada juga yang bikin website khusus mengenalkan profil para kandidat dan sebagainya. Ini harus diapresiasi lebih. Nah, maka saya pikir penting untuk kemudian penyelenggara pemilu juga melihat hal ini dan juga tidak hanya menitik beratkan ke penyelenggara pemilu, juga kepada para kandidat sebenarnya juga bertanggung jawab bagaimana menghadirkan narasi-narasi yang substansial di ruang digital, tidak sebatas pada narasi-narasi yang sifatnya emosional, kemudian tidak bertanggung jawab, bahkan menyebarkan narasi-narasi provokasi. Tapi jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti preferensi media digital, apa faktor media digital untuk mempengaruhi atau preferensi politik, terutama anak muda seperti itu berpengaruh ya. Tapi ini Mas Ya, Iqbal, ada hal yang menarik lagi Mas Iqbal soal fenomena politik di pemilu dan pilkada. Misalnya kita tidak bisa menafikan bahwa putusan MK terkait dengan pencalonan di pilpres dan pileg, pilpres dan pilkada itu agak sedikit berbeda seperti itu ya. Ketika di pilpres yang notabene dinilai oleh masyarakat itu condong terhadap salah satu pasangan calon atau salah satu kandidat seperti itu. Sedangkan di pilkada itu justru
membuka keran demokrasi. Beberapa kali kita diskusi dengan Mas Arief, misalnya Mas Arief bilang putusan MK di Pilkada itu yang membuka keran demokrasi. Bagaimana Mas Iqbal melihat dua putusan tersebut, Mas? Ya, saya pikir dua putusan ini tidak bisa kemudian dikaitkan dalam satu kesatuan karena memang proses pengambilan keputusan ini termasuk juga intrik-intrik yang terjadi selama proses ini juga cukup kompleks. Jadi termasuk kita sebagai warga negara juga tidak bisa melihatnya sebatas di depan layar gitu. Nah, selama ini kan memang buzzer terutama ya yang disebarkan adalah menyebut bahwa ya pemilih-pemilih yang kritis ini sebagai orang yang berstandar ganda pilkada mereka sepakat dengan MK. Jadi ini narasi yang cukup menyesatkan dan misleading juga, sehingga kemudian kita harus melihat ini sebagai sebuah hal yang lebih kritis dan objektif seperti itu. Misalkan ketika pemilu ya wajar ketika orang tiba-tiba marah dengan pengubahan usia calon presiden wakil presiden, ya itu sangat wajar marah karena itu mendadak dan intriknya sangat jelas sekali terlihat kepentingannya itu seperti itu sangat-sangat jelas sekali. Tapi kemudian ketika pilkada, ya pilkada ini juga sebenarnya awalnya kan juga intinya juga sangat jelas bagaimana upaya untuk menurunkan usia misalnya dan sebagainya. Sebenarnya ketika proses ini dimulai jauh-jauh hari, misalkan dengan proses yang transparan, kemudian kajian yang jelas, tentu publik juga akan menerima. Tapi ketika mendadak itu juga sebuah hal yang sangat disayangkan. Nah, kemudian muncullah dari putusan MA tersebut muncullah putusan MK yang kemudian tetap berpegang teguh pada usia kepala daerah yang lama, kemudian juga mengakomodir partai-partai kecil dengan menurunkan threshold seperti ini juga hal yang kemudian baik. Nah, kita bisa membayangkan waktu itu ketika putusan MK ini tidak ada, mungkin ya hanya satu calon versus kotak kosong ya gitu Mas Aska ya. Jadi cukup bersyukur sehingga banyak daerah yang kemudian punya lawan yang sepadan dan juga pemilih mempunyai pilihan yang bagus gitu dan tidak hanya sebatas pada kotak kosong. Walaupun di beberapa daerah ya tetap banyak yang akhirnya melawan kotak kosong seperti itu. Oke, ya betul Mas Iqbal, saya setuju bahwa putusan MK kemarin secara pribadi seperti itu saya setuju bahwa putusan MK kemarin yang soal pilkada itu membuka keran demokrasi, walaupun memang di beberapa daerah setting politik juga sudah terjadi. Misalnya kalau kita berbicara soal Kabupaten Bogor misalnya ya, yaitu yaitu tempat dapil saya sebenarnya ya, sedikit curhat ini. Itu kalau tidak ada putusan MK ya hanya ada satu calon seperti itu. Atau mungkin kita bicara soal Jakarta lah yang banyak menjadi perbincangan masyarakat seperti itu ya. Bagaimana di detik-detik terakhir pasangan Pramono Rano mencalonkan diri seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut Mas Iqbal, dan juga mungkin tadi sempat disinggung oleh Mas Iqbal ada beberapa kota kosong. Bahkan kita tahu ada kota kosong yang menang itu ya. Saya lupa di daerah mana, kalau tidak salah itu di Tegal kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dikoreksi. Bagaimana Mas Iqbal melihat ketika fenomena kota kosong itu menang, apakah itu juga berdampak terhadap demokrasi, terutama demokrasi lokal dalam hal ini pilkada karena ya itu kira-kira gimana Mas Iqbal melihat kota kosong ini? Ya, kota kosong ini sebenarnya ya sebuah hal yang sebenarnya sangat disayangkan ya ketika hanya ada satu calon, kemudian kemana gitu puluhan partai politik yang ini hadir gitu. Apa kemudian mereka cukup sangat pragmatis sehingga harus berkelompok dalam satu koloni itu seperti apa? Tapi yang jelas ini dampaknya sangat luar biasa terhadap pemilih seperti itu. Jadi bagaimana kemudian saya melihat fenomena ini? Yang pertama, saya pikir ini terjadi dominasi partai politik yang terlalu berlebihan tadi saya singgung di awal. Gitu. Dalam sistem demokrasi yang sehat, seharusnya memang ada keanekaragaman partai politik yang seharusnya mencerminkan spektrum politik yang juga luas dan memberi pilihan kepada masyarakat. Gitu. Misalkan sekarang ada 18 partai politik, maka ya seharusnya minimal ya ada 2 sampai 3 calon. Gitu. Sehingga hal ini bisa memberikan pilihan lebih kepada masyarakat. Nah, kemudian ketika dominansi ini berlebih, hanya ada satu calon dan versus kota kosong, ini mengurangi keberagaman ide dan pilihan yang seharusnya ada dalam kontestasi pilkada ini. Masyarakat menjadi terbatas memilih dan tidak heran ketika masyarakat tidak puas dengan satu calon, dia akan memilih kota kosong. Gitu. Nah, kemudian ya ini dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap krisis legitimasi ketika kota kosong ini menang. Dapat menimbulkan krisis legitimasi sehingga tidak ada calon yang mendapat suara lebih banyak daripada kosong. Itu kan sungguh-sungguh hal-hal yang sangat bisa dibilang
bisa dibilang ketara kutip memalukan dan sebagainya gitu. Dan selain Bahkan, itu juga tentu ini bahkan pemerintahan juga bisa jadi tidak ada yang mengatur seperti itu, Mas Iqbal ya. iya, jadi kan ini jadi diperpanjang lagi, kemudian memakan anggaran biaya lagi, pilkada lagi, seperti itu dan seterusnya. Jadi memang ini Bahkan, dampaknya bahkan cukup isunya akan ada panjang. pilkada di 2025 ya Mas Iqbal kalau kota kosong yang menang. Nah, iya, kalau kota kosong menang, dengar-dengar kemarin seperti itu. 2025 kita akan pilkada lagi di beberapa daerah tersebut. Gitu. Jadi ada risiko ketidakstabilan politik ketika kota kosong menang. Ada kekosongan yang cukup panjang. Gitu. Oke, bisa jadi pincang seperti itu ya pemerintahan Ya, daerahnya. dan kan kalau termasuk juga kan nanti ada keterlambatan penyusunan RPJMD ya, yang seharusnya Oke. itu bisa dimulai disusun di 2025 Februari ketika kepala daerah dilantik sampai dengan 6 bulan setelahnya. Nah, tapi ketika ini tertunda, otomatis kan juga RPJMD-nya juga tertunda gitu. Gimana caranya kita bisa menyelaraskan pembangunan ini ketika RPJMD ini terlambat seperti itu. Ini kan juga berdampak pada APBN dan APBD juga untuk daerah Oke. tersebut. Bicara soal RPJMD seperti Mas Iqbal ya, kita tahu bahwa Hmm. RPJMD salah satu core itu atau salah satu poin pentingnya adalah merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih seperti itu ya. Nah, kita juga tahu bahwa pembangunan di Indonesia itu seharusnya selaras antara nasional dengan daerah seperti itu ya. Kita mengidam-idamkan pembangunan nasional dan daerah itu selaras walaupun entah baju politiknya atau jas politiknya berbeda, tapi kan pembangunan itu harus saling terintegrasi. Nah, bagaimana Mas Iqbal melihat integrasi antara RPJMN dan RPJMD sebetulnya Mas Iqbal? Ya, berkaitan dengan masalah itu sebenarnya ini cukup panjang Mas Aska ya. Jadi cukup Ya, kompleks masalah ini sebenarnya. Kalau melihat dari situasi sekarang, desentralisasi yang hari ini diberikan kepada daerah, saya pikir justru semakin tergerus. Jadi ini boleh di cross check datanya ya. Data berseliweran yang lewat adalah bahwa saat ini kepala daerah itu tidak mempunyai kuasa lebih untuk mengatur program karena hampir 80% itu dari pusat semua yang mengatur. Gitu. Sisanya adalah daerah. Nah, jadi ada dominansi daerah yang berlebih dalam pengaturan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sangat sepakat bahwa harus selaras antara RPJMN dan juga RPJMD. Tapi dengan wilayah sebesar Indonesia, ini juga punya tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian wewenang pusat dengan wewenang daerah ini bisa selaras. Karena nyatanya juga tidak sesederhana itu. Gitu. Pusat punya banyak agenda, apalagi sekarang pemerintahan baru berjalan, ya, baru start dan ambisinya masih sangat-sangat tinggi. Kemudian daerah juga baru terpilih, otomatis dominansi pusat ke daerah ini tidak bisa dielakkan gitu. Nah, daerah kemudian punya tantangan tersendiri bagaimana mengakomodir kepentingan lokal selaras dengan agenda nasional. Nah, ini yang susah akhirnya. Ini yang susah. Jadi apalagi waktu pembahasan RPJMD ini hanya dibatasi maksimal 6 bulan. Ketika terlambat maka akan tertunda juga untuk APBD-nya. Nah, ya jadi keserentakan pemilu yang digadang ini bisa menyelaraskan pusat dengan daerah nyatanya juga sebenarnya ya belum tentu juga gitu, tergantung pada bagaimana tata kelola otonomi daerah yang dijalankan di masing-masing kepala daerah terpilih. Apakah cukup kompeten untuk mengatur itu atau justru malah ya pada akhirnya seadanya aja programnya. Nah, ini juga panjang sebenarnya, ini dampaknya kita patut lihat nanti, patut nantikan dan patut dievaluasi juga nanti apakah memang betul keserentakan pilkada dan pemilu ini mendorong keselarasan kebijakan gitu atau tidak. Oke. Terakhir mungkin Mas Iqbal ini soal evaluasi keserentakan seperti ya. Di satu sisi Indonesia itu dicap sebagai negara dengan pelaksanaan pemilu the biggest one day election seperti ya. Satu hari pemilu yang paling besar seperti itu ya. Dan di satu sisi itu menjadi sebuah keuntungan bahwa adanya efisiensi anggaran, kemudian juga ada efisiensi waktu dan lain sebagainya. Tapi apakah kalau misalnya Mas Iqbal sebagai analis aktivis demokrasi seperti Mas Iqbal masih setuju dengan keserentakan ini atau tidak Mas Iqbal? Saya pikir perlu dikaji ulang terkait dengan keserentakan ini karena nyatanya dampaknya ini cukup banyak negatifnya juga yang ini perlu dikaji ya Mas Aska. Jadi penyelenggaraan di tahun yang sama ini cukup memberikan dampak yang signifikan, terutama kepada pemilih. Nah, buktinya apa? Tingkat partisipasi menurun. Yang kedua apa? Dominansi isu yang tidak berimbang antara ya orang sudah lelah dengan isu-isu pemilu, ada lagi pilkada pun isunya dominannya adalah isu-isu kota-kota besar gitu. Ini juga patut dievaluasi. Bagaimana kemudian keserentakan seluruh provinsi dan kabupaten kota ini membawa keriuhan tersendiri. Yang kedua,
Ketika kemarin kita bisa lihat bagaimana pemilu dan pilkada di tahun yang sama, 2 tahun lebih itu kebijakan di daerah hampir berhenti. Ya bisa dibilang berhenti bahkan karena di beberapa ya banyak daerah diisi oleh PJ misalkan yang PJ ini tidak mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan. Sementara dia hanya berwenang untuk meneruskan kebijakan atau pelaksana kebijakan. Nah yang kedua, kenapa ini tidak kenapa ini berdampak buruk juga terhadap pembangunan daerah? Fokus anggaran, fokus pemerintah terutama itu terfokus pada pelaksanaan pemilu. Jadi 2 tahun ini kita terlalu banyak fokus pada pemilu dan pilkada. Akhirnya anggarannya fokus ke sana yang puluhan triliun bahkan ya sangat banyak ini terkuras ke sana semua anggarannya gitu. Dan ya ini patut dievaluasi menurut saya penyelenggaraan ini apakah kemudian sistem ini mau dirombak atau kemudian seperti apa. Yang jelas adalah ini penting untuk melalui kajian-kajian secara komprehensif. Jangan sampai otak-atik sistem pemilu yang baru-baru ini berkembang ya, wacana-wacananya kan banyak berkembang. Jangan sampai sebatas pada otak-atik sistem teknis semata, tapi Oke, sorry Mas Iqbal, tadi terlempar. putus. Ya mungkin Oke, kekurangan dari uh, apa namanya dari teknologi kita seperti itu ya. Nah ini juga mungkin masalah menjadi sinyal. catatan ya menjadi catatan sebetulnya Mas Iqbal ketika narasi pemilu dan pilkada secara digital atau secara elektronik, bagaimana kemampuan akses daerah seperti Mas Iqbal. Oke Mas Iqbal, mungkin sedikit catatan terakhir Mas Iqbal ya terkait dengan statement dari Pak Prabowo seperti yang soal pilkada akan dikembalikan kepada DPRD. Nah, apakah setuju atau tidak Mas Iqbal? Iya, ya tentu kalau kita bicara demokrasi kan kita bicara bagaimana keterlibatan langsung masyarakat sebagai penentu calon ya. Walaupun ya kemarin wacana ini kan dilempar karena berkaca pada Singapura dan lain sebagainya yang itu juga bukan negara demokrasi. Jadi memang saya tidak bisa bilang setuju tidak setuju, tapi yang jelas ini perlu kajian mendalam. Kira-kira kenapa kita harus pemilu langsung, kenapa harus melalui DPRD gitu. Jadi masyarakat punya pertimbangan nih, masyarakat punya transparansi yang baik. Kenapa sistem ini harus diadakan, kenapa harus ini. Nah tapi yang jelas, walaupun pilkada langsung ini menghadirkan banyak masalah ya, apa tadi politik uang misalkan, kemudian Iya, iya, transaksional yang dan luar sebagainya. biasa dan sebagainya. Saya pikir yang perlu dibenahi tidak banyak opsi pembenahan sebenarnya. Tidak harus mengubah sistemnya secara terburu-buru apalagi, tapi mungkin bisa melalui solusi-solusi yang lain lah, yang itu berangkat pada akar masalah yang lain seperti itu. Tidak harus terburu-buru. Jadi jangan sampai kebijakannya diambil secara terburu-buru, kemudian justru karena terburu-buru ini kita mengalami kemunduran demokrasi. Nah itu harapannya jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatan Siap, dan oke, analisisnya. Semoga nanti kita bisa offline seperti itu ya di studio, yang siap, mana nggak ada masalah soal jaringan seperti itu. Kalau ke Jakarta bisa mampir Mas Iqbal ke studio data kita. Nanti kita akan oke, membahas soal isu-isu lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Mas Iqbal jangan lupa subscribe ya. boleh, siap, saya Oke, selalu nyimak. terima kasih Makasih Mas Mas Iqbal Aska, atas kesempatannya. makasih Sampai jumpa banyak. di lain kesempatan. Bye. Oke.